Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Yusani Sumedang, Tandang dan sekitarnya. Selamat siang, selamat berjumpa lagi melalui formulasi obsesi obrolan segala sisi. Sahabat Yusani Sumedang, Tandang dan sekitarnya, seperti sudah kita janjikan bahwa hari ini kita akan kehadiran Bapak kita, dan seperti yang sudah sahabat Yusan tahu bahwa setiap akhir menjelang bulan Maret, awal bulan April, pasti sahabat Yusan akan selalu diingatkan untuk selalu waspada ya. Dan ada sesuatu yang memang harus kita ingatkan sebagai warga negara Indonesia. Apa gerangan sahabat Yusan? Baik, kalau begitu kita akan langsung aja menyapa bapak-bapak kita nih. Oh, bapak ya. Dan ibu ya, ada Bapak Joko Purwanto. Kemudian juga ada Ibu Maya Yasipa Novianti. Beliau adalah dari Pajak Pratama Sumedang ya. Betul. Iya. Dari KPP Pratama Sumedang. Iya, aduh ya. Sumuhun. Luar biasa Bapak. Sahabat Yusan, tentu ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui di akhir bulan Mei ya. Mei Bu ya, biasanya April ya. Untuk apa Ibu? Untuk setiap laporan pajak itu. Laporan untuk orang pribadi batasnya akhir Maret. Ya. Kalau badan itu akhir April. Nah ini ya, gitu. Jadi ini sesuatu banget, dan sekarang ini udah masuk di bulan April ya, tanggal 29 lagi. Jadi ini harus betul-betul diingatkan gitu ya tentang laporan pajak tahunan. Tapi sahabat Yusan, apa gerangan yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini tentang laporan pajak tahunan? Yuk kita cari tahu ya, harus bagaimana dan apakah ada sesuatu yang berubah di tahun-tahun sebelumnya atau tidak. Untuk itu kita langsung aja bertanya kepada Ibu. Dan tapi sebelumnya kabarnya dulu ya, kemarin kan menjelang Ramadan ya, terus sekarang udah sawal gitu Bu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu untuk semua sahabat Yusan yang ada di rumah. Silahkan Ibu Bapak. Baik, karena masih ada suasana Syawal mungkin ya. Betul. Yang nyawalan. Nyawalan. Mungkin kita juga udah lama ya nggak menyapa sahabat Yusian. Saya dan Bapak Joko ini mewakili KPP Pratama Sumedang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh sahabat Yusian dan Bapak Ibu juga tentunya. Sama-sama. Gitu. Iya, tak terasa ya, memang dari tahun kemarin kita sudah ketemu ya. Iya. Dan sempat menyampaikan tentang sebuah aplikasi terbaru dari pajak ini. Betul. Tapi belum tentu semua tahu ya tentang apa yang terbaru itu. Betul. Nah, kira-kira Ibu membawa oleh-oleh apa nih di tahun 2025 ini? Iya. Jadi kita punya oleh-oleh yang namanya Kortak. Nah, gitu. Coba deh Ibu, apa itu Kortak mungkin ya? Okay. Dilanjut aja langsung dengan tema inti kita ya, iya, karena betul. memang harus percepatan nih. Tinggal 1 hari menjelang ke bulan April. Iya. Silakan Ibu, apa Kortak itu? Oke. Pertama-tama mungkin saya mau jelasin dulu Kortak itu apa sih gitu ya. Yeah. Kortak itu kalau misalnya kita lihat dari katanya, maksudnya kita ini nih kita pisahin jadi 2 kata nih. Ada core yang artinya inti, dan tax yang artinya pajak, artinya inti pajak gitu ya kalau misalnya diartikan. Nah, jadi Kortak ini berasal dari kata Cortex Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan gitu. Jadi Kortex ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, baik aplikasi untuk wajib pajak maupun aplikasi untuk pegawai pajak. Jadi kalau misalnya sebelumnya nih untuk menjalankan kewajiban perpajakan itu kan ada banyak sekali aplikasi mungkin atau website yang digunakan. Nah, kalau sekarang udah semuanya itu ada di Kortex. Nah, Kortex ini satu untuk semua. Betul, satu untuk semua. Gitu. Jadi semuanya sudah terintegrasi di situ. Ini sudah mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025 gitu. Oh, jadi udah berjalan ya, Bu ya? Udah berjalan.
berjalan. Iya. Jadi kira-kira Bu yang udah mengenal nih berapa persen? Oke, mungkin yang udah mengenal itu kalau misalnya dipresentasiin sekitar 50% wajib pajak mungkin ada ya Mas Joko. Karena terutama mungkin instansi pemerintah seperti itu, kemudian wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP itu sudah menjalankan kewajiban perpajakan bulanannya melalui Cortex gitu. Iya, baik Ibu, apa sih manfaat dari penggunaan Cortex ini? Mungkin bisa Ibu jelaskan atau Bapak ya mungkin? Silakan Pak ya. Ya, baik Bu, jadi manfaat yang bisa dirasakan itu kita bisa bagi atas manfaat kepada wajib pajak sendiri, kemudian kepada pegawai DJP, kemudian kepada instansi DJP, dan umumnya juga kepada para pemangku kepentingan. Iya. Untuk wajib pajak sendiri adanya Cortex. Ini keunggulannya yaitu adanya akun wajib pajak pada portal DJP, kemudian layanan lebih berkualitas, kemudian potensi sengketa berkurang karena surat menyurat juga sudah ada di Cortex ya. Betul. Antara wajib pajak dan petugas bisa saling berkomunikasi via Cortex. Kemudian biaya kepatuhan rendah. Biaya kepatuhan rendah di sini, jadi wajib pajak tidak perlu bolak-balik ke kantor pajak untuk mengurus kebutuhan perpajakannya gitu. Iya, baik Pak. Kemudian bagi pegawai DJP sendiri, ini sistemnya lebih terintegrasi, di mana sebelumnya ada banyak sistem untuk berbagai pekerjaan, sekarang semua terintegrasi di satu aplikasi saja. Kemudian pekerjaan manual berkurang, jadi tidak berkuranglah surat-surat cetak ya. Sekarang via Cortex tanda tangan juga sudah digital, kemudian lebih produktif, jadi bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan, kemudian meningkatkan kapabilitas pegawai. Kemudian bagi instansi DJP sendiri, keunggulannya bisa lebih kredibel dan dipercaya oleh masyarakat, kemudian lebih akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, kepatuhan pajak juga insya Allah bisa meningkat, kemudian kinerja dari keseluruhan organisasi bisa meningkat juga. Kemudian bagi pemangku kepentingan ini, data real time dan valid bisa didapatkan oleh para pemangku kepentingan. Jadi apabila pemangku kepentingan ingin mengetahui misalkan per jam sekian penerimaan pajak udah berapa sih, kalau sekarang sudah bisa dilihat langsung. Kemudian meningkatkan kualitas tugas dan fungsi dari DJP sendiri. Lebih simpel ya Pak ya. Nah, proses bisnis apa saja yang ada dalam Cortex ini Pak? Oke. Jadi proses bisnisnya tuh sebetulnya ada 21 ya. Hanya yang digunakan oleh wajib pajak itu, yang digunakan oleh sahabat Jusian semua tuh ada 5, yaitu Probis atau proses bisnis registrasi untuk pendaftaran, kemudian proses bisnis pembayaran, kemudian proses bisnis pelaporan SPT, kemudian proses bisnis taxpayer account management. Jadi masing-masing wajib pajak itu punya akunnya sendiri untuk ngecek kewajiban perpajakan apa yang harus dilaksanakan, kemudian data-data apa yang ada di dalam database perpajakan, kemudian untuk mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Sama yang terakhir ada proses bisnis layanan perpajakan gitu. Iya. Wah, ini kalau di tulisannya itu tulisan aplikasinya tuh coretak. Iya, coretak ya Bu. Jadi kadang-kadang gitu Bu, kan kalau orang Sunda mah ya, Cortex barusan aja Mang Bahar. Mang Bahar coba cariin ini aplikasinya
Kortek, ditulisnya Kortek aja. Iya. Tahunya nih Tulisannya coretak keluar deh ya, coretaknya. betul. Nah, kalau gitu kita ini dulu ya, dengan yang lama coretaknya diklik dulu Mang Bahar. Inilah Kortex. Kementerian Keuangan Kemenq melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP telah resmi meluncurkan sistem administrasi perpajakan baru bernama Kortex. Kortex bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Kortex memberikan akses kepada wajib pajak untuk melihat riwayat perpajakan mereka, termasuk pembayaran, pelaporan, dan status pemeriksaan. Akses ini membuat data perpajakan menjadi lebih transparan dan memudahkan pengelolaan kepatuhan pajak. Kortex DJP merupakan sistem administrasi terpadu yang mengintegrasikan semua proses bisnis inti DJP, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan. Cara login ke Kortex online sangat gampang. Buka laman www.pajak.go.id/kortekdjp. Baca informasi penting yang tersedia, lalu centang pernyataan telah membaca dan memahami informasi. Ketik menu akses Kortex, ketik ID pengguna dan kata sandi pada akun DJP online. Pilih bahasa yang akan digunakan, masukkan CAPTCHA, lalu ketik login. Beres. Seandainya menemui kesulitan, hubungi kantor pajak terdekat. Ayo manfaatkan Kortex untuk kemudahan dan kenyamanan kewajiban perpajakan kita semua. Nah, sahabat Yusan, itu ya, kita sudah coba untuk mendengarkan informasi tentang coretak ya kalau ditulisnya. Coretak ya. Tapi ini mah harus jelas, memang kan aplikasi itu akan sangat beda kalau dengan disebutkan ya. Betul. Jadi ya udah, kita Mang Bahar ya, jangan salah lagi. Nah, coretak Mang Bahar. Jadi udah bisa nih barusan membuka aplikasi coretak. Cuman tadi dibuka-buka ternyata dibacanya kan Kortek. Mang Bahar itu Kortek terus ya menulisnya tadi. Pas sekarang udah bisa jadi coletak. Coletak yang aslinya. Bukan K lagi belakangnya, bukan K tapi X. X ya, bukan K ya. Jadi coretak, CORETAX. Nah, sahabat Cisannya itu ditulis deh sahabat Cisan biar mudah ya. Dan ini harus hafal karena ini yang dipergunakan ya Bu ya. Betul. Mulai 1 Januari 2025. Iya, betul. Bu, apa saja atau Pak ya perubahan dan keunggulan pada proses bisnis registrasi melalui Kortek ini? Ya, untuk keunggulan proses bisnis registrasi ada beberapa ya. Yang pertama itu tempat dan saluran pendaftaran. Sekarang bisa dilakukan di unit manapun, bisa melalui pos, bisa melalui saluran digital ataupun kring pajak. Kalau dulu wajib pajak hanya bisa dilayani di tempat kedudukan wajib pajak terdaftar. Untuk sekarang wajib pajak tinggal mencari kantor pajak terdekat untuk mendapatkan pelayanan perpajakannya gitu. Kemudian validasi data. Jadi kita seperti di Sdukcapil, jadi bisa validasi data instansi pemilik data sebagai single source of truth gitu. Kemudian jumlah digit NPWP sekarang 16 digit sekarang di Kortek memakai NIK basisnya. Jadi NPWP yang lalu bukannya tidak terpakai tapi sudah tergantikan oleh NIK. Oh, jadi udah dihapus Pak yang bukan dihapus juga, tapi sekarang lebih ke login apa-apa sekarang menggunakan NIK. Oh, gitu. NIK dari KTP ya. Oh, jadi udah untuk pribadi. Oh, jadi NPWP nomornya itu udah kalau misalnya hilang gitu ya, tinggal langsung membuka NIK KTP aja.
Betul. Ya kadang-kadang kan ada kartu NPWP-nya hilang gitu ya, jadi nggak bisa melihat lagi karena nomornya panjang dan banyak gitu. Itu dengan NIK itu udah muncul. Alhamdulillah. Di data perbankan juga kita sudah menggunakan NIK gitu. Iya. Kemudian profil WP semua muncul, data unit keluarga bisa dilihat di Kortek. Kemudian untuk badan, pengurus, kepemilikan modal semua bisa terlihat dan diedit sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian identitas wajib pajak cabang juga sekarang bisa melekat ke satu NPWP pusat. Jadi kalau dulu ada NPWP cabang, sekarang menggunakan ID tempat kegiatan usaha. Jadi NPWP-nya hanya satu, tapi memiliki ID yang berbeda gitu kalau ada cabang. Iya. Kemudian pengukuhan PKP itu bisa langsung terintegrasi akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN. Jadi kalau dulu PPN untuk lapor harus di mana, untuk bikin faktur di mana, untuk minta nomor faktur di mana. Kalau sekarang semua sudah terintegrasi di satu aplikasi. Kemudian untuk geotagging terintegrasi dengan proses pendaftaran diterapkan atas setiap alamat wajib pajak. Ini untuk geotagging biasanya PBB ya. Iya betul. Ini untuk memudahkan wajib pajak untuk geotaggingnya. Kemudian akses layanan digital. Kemudian ada akses digital dan sertifikat elektronik terintegrasi dalam akun wajib pajak, dan validasi digunakan hanya sekali, didukung dengan fitur face recognition. Jadi sekarang jarang mengeluarkan surat yang berbentuk tanda tangan, tapi wajib pajak memiliki tanda tangan digital sendiri di masing-masing akun pribadinya atau PIC dari perusahaannya gitu. Kemudian informasi bagi wajib pajak baru. Ya, gimana nanti tuh? Akan dikirimkan starter pack ke email setelah pendaftaran berhasil. Jadi kewajiban apa saja bagi wajib pajak baru, nanti di email situ ada starter packnya, harus ngapain aja, kewajiban saya apa aja, nanti dijelaskan di situ. Yeah. Kemudian multiple fields. Wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU, kemudian mencantumkan semua alamat, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail, email atau nomor telepon. Jadi bagi yang kontaknya ada banyak atau alamat kegiatan usahanya ada banyak, kalau dulu kan cuman satu NPWP, satu alamat, satu HP. Satu itu. Sekarang satu komputer sekarang mah, yang dulu mah ya, yang Pak. Dulu mah, sekarang mah bisa dipakai di mana saja. Gitu. Jadi ini untuk satu juga, misalnya dalam aplikasi ini, Pak, kan kalau yang dulu ya satu komputer satu ya. Kalau kita pakai komputer yang berikutnya nggak bisa. Pun laptop juga ya, misalnya satu perusahaan tuh satu itu ya. Nah, jadi akunnya boleh di sini satu komputer boleh beberapa. Bisa, nggak, karena kita untuk Kortek sendiri bukan aplikasi yang diinstal, tapi bentuknya web gitu, seperti membuka Facebook atau apa gitu. Oh, iya. Facebook melalui komputer, jadi tidak perlu ada yang diinstal. Kemudian layanan mandiri, jadi wajib pajak dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari portal wajib pajak. Perubahan data juga bisa sendiri di portal wajib pajak. Jadi meminimalisir lah wajib pajak, dikit-dikit harus kantor pajak, mau validasi apa ke kantor pajak. Sekarang semua bisa pengalaman. Iya, jadi nggak usah ya. Jadi pajak itu udah ada di genggaman ya, Pak ya.
Pak, ini ada yang bertanya dulu. Assalamualaikum, Sampurasun, sahabat Yusan. Umi boleh bertanya? Kebetulan saya lagi di kantor dengar radio, ada pajak. Pasti semua sekarang ini lagi fokus ke pajak, termasuk mungkin ini yang bertanya juga nih. Pertanyaannya, apa bisa laporan PPN seperti di e-faktur misal dinihilkan dulu, seterusnya apabila ada faktur pajak baru, laporan pembetulan ke satu untuk mencegah denda karena pembeli rata-rata pembayarannya paling telat 2 bulan. Terima kasih dari Anggun di Ketib. Oke. Baik, langsung Iya, dijawab langsung aja dijawab aja, Baik, ya. terima kasih Bu Anggun di Ketip ya. Iya. Jadi gini, kalau misalnya di Kortex ini itu ketika misalnya wajib pajak sudah membuat faktur pajak yang diterbitkan di Kortex juga maupun yang diterbitkan melalui aplikasi faktur, itu maka datanya akan otomatis muncul pada saat mau lapor SPT gitu. Sehingga kalau misalnya tadi bertanya apakah bisa lapor nihil gitu ya, Dinolkan dulu maksudnya. dinolkan dulu. Kalau misalnya fakturnya sudah terbit, maka itu tidak bisa karena sudah Tidak bisa pasti, dibohongi berarti. ya sudah pasti muncul angkanya gitu. Kecuali kalau misalnya memang fakturnya tadi misalnya belum dibuat nih fakturnya tadi, itu bisa laporan nihil seperti itu gitu. Jadi itu untuk pelaporan yang 1 tahun atau hanya per satu, Bu? Kalau itu laporan PPN dilakukan 1 bulan sekali. 1 bulan ya. Iya, paling lambat akhir bulan berikutnya. Berarti Kayak yang gitu. 1 tahun berjalan, yang sampai dengan pelaporan nanti tahunan itu harus semua terisi gitu. Betul. Jadi yang udah tersetorkan mungkin ya laporannya. Jadi kalau misalnya sudah bikin faktur pajak itu kan sebetulnya adalah bukti bahwa PPN-nya sudah dipungut ya. Jadi ketika sudah terbitnya faktur, maka memang sudah terutang PPN-nya gitu. Tapi kalau fakturnya belum diterbitkan, maka masih bisa lapor nihil seperti itu. Iya, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, kan kemarin misalnya ada yang karena kesibukan dan ketidaktahuan juga tidak mengerti, akhirnya mereka dinolkan dulu tapi sebagai pelaporan tahunan. Nah, seperti itu mungkin. Boleh, Bu? Kalau misalnya laporan tahunan memungkinkan seperti itu. Tapi kalau misalnya yang Untuk tadi yang ditanya itu laporannya bulanan. Iya, gitu. ya, siap. Lapor PPN. Iya. Jadi ini memang di e-faktur ya dinilaikan nggak bisa ya, Bu ya, sekarang ini ya, harus diisi gitu ya. Pasti ya otomatis terisi Ya, karena memang nanti tidak muncul ya, Bu ya. Iya, angkanya akan muncul dari nggak bisa data lapor faktur. ini. Iya, siap. Nah, begitu Bu Anggun ya. Jadi yang per bulannya aja mungkin, tapi kalau untuk yang tahunannya nih bertanya boleh apa enggak nih? Tadi udah dijawab ya sama Ibu ya. Untuk laporan pertahunannya gimana, Bu? Katanya kalau misalnya tadi ada kesibukan atau apa gitu. Kalau laporan Dinolkan tahunan dulu. masih memungkinkan karena datanya itu masih diisi secara manual walaupun secara online, dalam artian kita ketik sendiri angkanya gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya, kalau misalnya untuk pajak tahunan itu di Kortek atau kembali ke yang sebelumnya? Jadi untuk pelaporan pajak 2024 orang pribadi atau perusahaan untuk masih menggunakan DJP online, Ibu, pelaporannya. JPC online ya. Untuk 2025 berarti pelaporan di 2026 itu sudah menggunakan Kortek. Kortek berarti yang termasuk pajak tahunan juga. Jadi untuk yang tadi ditanyakan berarti tahun pajak 2024 itu masih pakai DJP online. Iya. Begitu ya. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan puas. Ini berikutnya nih dari Bu Muti ya di Bendungan Sumedang Utara. Pak, tolong jawab kenapa di aplikasi Kortek ini kenapa sering error ya? Terus laporannya nggak bisa. Soalnya yang Januari belum bayar, saya mau lapor dulu Februari karena yang sudah ada pembayaran Februari, solusinya gimana? Oh, jadi diulang ya bacanya mungkin. Tapi Bapak udah paham ya pertanyaannya? Udah ya udah. Takutnya saya membacanya ya, soalnya kalau di WA begini kan kadang-kadang ya seperti itu. Kenapa sering error ya? Terus laporannya nggak bisa gitu ya? Soalnya Januari katanya Mbak belum bayar, saya mau lapor dulu Februari karena yang sudah ada pembayarannya di Februari. Solusinya gimana, Bapak? Ya, karena
di Kortek ini untuk lapor PPN berarti ya. PPN itu harus lapor masa pajak sebelumnya dulu. Iya, oh yang Januari berarti ya. Tapi belum ada pembayaran katanya Pak. Nggak apa-apa, tapi memang lapor hanya nihil. Oh iya siap. Ada berbagai kemungkinan nih Bu. Kemungkinan mungkin diaksesnya itu oleh akun badatnya. Iya. Seharusnya Kortek kan untuk pelaporannya menggunakan akun PIC, melalui akun PIC. Jadi untuk pelaporan PPN apabila di akun badan hanya bisa membuat konsep saja. Untuk melaporkannya harus ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu bisa didapatkan di akun PIC-nya. PIC-nya siapa? Biasanya direkturnya. Iya betul. Itu yang menggunakan tanda tangan digital itu Pak ya. Dengan orangnya nggak, misalnya kan sekarang ini banyak sekali aplikasi dari perbankan atau apa harus ada orangnya gitu ya, di foto gitu, sama gitu. Untuk atau hanya tanda tangan muka biasanya di Kortek itu hanya pas pendaftaran awal saja. Dan verifikasinya biasanya KTP saja cukup. Iya. Gitu. Iya, begitu ya Bu Ibu ya. Ibu-ibu ini yang bertanya banyaknya ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Kalau memang masih kesulitan, Ibu bisa masih error ya, bisa WhatsApp kami lah, nanti di belakang ada ininya, ada kita sampaikan WhatsApp konsultasinya atau datang ke kantor sajalah silaturahmi ke Ibu kami. udah pindah belum Pak kantornya? Masih? Sementara kita masih di Jatinangor Ibu. Iya. Masih belum ada pos pelayanan yang masih belum di yang baru itu, gedung baru belum. Belum pengen segera ya biar nggak capek. Tapi nanti pindah bersatu Bu di sana. Iya, nanti semuanya pindah ke situ. Finishingnya yang lama sih. Iya betul ya, tapi megah banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, kantornya luar biasa. Sabar sekali ya kalau kantor pajak di Sumedang ini baru dapat bangunan yang megah, dia baru sekarang. Kalau dulu saya seringnya ke Bandung Pak. Yang ke lantai itu, lantai 3 ya sampainya. Sekarang mungkin ada liftnya ya. Itu paling terkesan ya saya di Bandung itu kalau misalnya ke pajak itu ya, naik tangganya itu lumayan ya Bu, olahraga. Tapi itu pengalaman yang luar biasa buat saya, itu seneng olahraga. Baik Bu, kita lanjut. Ini ada satu, ini pembayarannya loncat ke Februari katanya. Menambahkan aja Bu dari pertanyaan tadi. Nah, gimana? Jadi ya tadi udah dijawab ya sama Bapak ya, harus yang Januari dulu. Ya, Januari harus dulu, berurutan gitu kalau di Kortex tuh ya. Ya, siapa tahu kan di Januarinya ada lebih bayar atau apa. Jadi nanti Februarinya bagaimana, harus pembetulan ulang gitu. Jadi tetap harus Februari dulu dibayar, nanti yang Januari dulu ya Pak ya. Jadi nggak bisa dinihil. Tapi laporan dinihilkan tadi kata Bapak bisa dinihilkan. Yang Januari kan memang tidak ada kegiatan. Lapornya pasti nihil. Iya baik. Ya, sahabat Cusan, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan ada yang lewat dulu. Inilah Kortex. Kementerian Keuangan Kemenq melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP telah resmi meluncurkan sistem administrasi perpajakan baru bernama Kortex. Kortex bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Kortex memberikan akses kepada wajib pajak untuk melihat riwayat perpajakan mereka, termasuk pembayaran, pelaporan, dan status pemeriksaan. Akses ini membuat data perpajakan menjadi lebih transparan dan memudahkan pengelolaan kepatuhan pajak. Kortex DJP merupakan sistem administrasi terpadu yang mengintegrasikan semua proses bisnis inti DJP, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan. Cara login ke Kortex online sangat gampang. Buka laman
www.pajak.go.id/kortekdjp. Baca informasi penting yang tersedia, lalu centang pernyataan telah membaca dan memahami informasi. Ketik menu akses Korteks, ketik ID pengguna dan kata sandi pada akun DJP online. Pilih bahasa yang akan digunakan, masukkan CAPTCHA, lalu ketik login. Beres. Seandainya menemui kesulitan, hubungi kantor pajak terdekat. Ayo manfaatkan Korteks untuk kemudahan dan kenyamanan kewajiban perpajakan kita semua. Ya, sahabat Yusan, baiklah kita lanjutkan kembali. Ini masih ada satu pertanyaan, Bapak. Kalau misalnya terjadi error atau gagal login, itu apa yang harus kita lakukan? Oke, baik, kalau misalnya gagal login ya. Iya, betul. Kalau gagal login perlu diperhatikan dulu apakah NPWP atau ID pengguna yang digunakan sudah 16 digit atau belum gitu. Karena di sini sudah pakai 16 digit. Yang kedua, dicek kembali apakah passwordnya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Terus yang ketiga, diingat-ingat kembali. Sampurasun, Bu, sebentar ini ada telepon dulu ya. Baik. Bentar, nggak apa-apa. Baik. Ya, Sampurasun. Sampurasun Umi. Iya, Rampes. Dengan siapa nih, Bu? Dengan Teh Jessica Umi. Teh Jessica di mana? Teh Jessica dari Kota Kulon Umi. Kota Kulon. Masih sedang di kantor kah atau udah di rumah nih, Bu Jessica? Iya, ini lagi di kantor sambil dengerin talkshow Radio Yusan. Siap, ada yang mau ditanyakan? Iya Umi, untuk ini ya, pertanyaan untuk laporan PPN perpajakan di bulan Januari Februari. Apa ada sanksi negara nggak? Karena soalnya saya terlambat lapor. Oh iya. Karena masih adaptasi dengan aplikasi coretaknya itu, Umi. Iya, siap. Terus ada lagi? Nah, satu lagi, mudah-mudahan banyak sering-sering talkshow kayak gini ya. Soalnya kayak informasi apa-apa kan lebih mudah ya dibandingkan dari online lain kan. Kalau kayak gini sambil kerja dengerin radio talkshow itu ada informasi gitu, jadi enak lah gitu dengerinnya. Siap ya, Bu Jessica. Terima kasih. Masih ada atau udah? Baik. Udah Umi, itu aja pertanyaannya. Salam sehat buat semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini kalau ada keterlambatan pembayaran karena terjadi error seperti ini, perpajakannya apakah akan didenda? Banyak yang didenda. Apakah akan didenda? Enggak, katanya Pak. Kalau misalnya ini bukan permasalahannya dari error itu yang tadi mungkin Bu, karena login tidak bisa login karena ada error. Nah, jadi akhirnya terlambat untuk pelaporan pajak. Apakah ada denda atau tidak? Oke, baik, saya izin jawab ya. Jadi karena memang ini tuh masih peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Sebetulnya kemarin kami dari Direktorat Jenderal Pajak itu sudah memberikan relaksasi sebetulnya. Jadi kan kalau lapor PPN itu tadinya batasnya itu adalah akhir bulan berikutnya. Sebetulnya untuk bulan Januari, Februari dan Maret itu ada relaksasi sampai dengan tanggal 10 bulan selanjutnya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya bulan Maret ya, biasanya kan terakhir dilaporkan itu di akhir bulan April gitu ya. Nah, sebenarnya ada relaksasi sampai dengan tanggal 10 bulan Mei-nya gitu. Hanya memang itu cuma berlaku buat bulan Januari, Februari, dan Maret. Karena di saat ini sebetulnya walaupun memang masih kadang ada error, cuman sudah relatif bisa sebenarnya saat ini tuh sistem Korteksnya. Jadi tinggal ini aja dipelajari. Mungkin ada langkah-langkah ya Bu ya, yang tadi kata Ibu itu. Iya, ada. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya masih bingung nih terkait dengan Korteks ya gitu, boleh langsung datang ke kantor, boleh hubungi kami melalui WA, boleh juga dibaca atau dilihat dulu ada tutorial
selengkapnya di website www.pajak.go.id gitu. Baik, terima kasih ya untuk Ibu nih udah menjelaskan katanya. Jadi ya alhamdulillah katanya kalau begitu. Ya baik, ini dari kendala validasi wajah apalagi karena kan belum termasuk ke ini ya tadi loginnya juga belum betul katanya. Jadi nggak menemukan format-format yang diitukan, yang dikhawatirkan itu karena takutnya ada denda aja. Jadi ini nyambung dari pertanyaan yang ini sama yang di WA gitu Bu ya. Nah tapi udah ada jawaban tadi sama Ibu ya. Masih ada toleransi gitu ya. Sebenarnya iya, tapi relaksasinya itu hanya untuk 3 bulan tadi ya, Januari, berarti terakhir yang Januari berarti terakhir dilaporkannya itu di tanggal 10 Maret, yang Februari itu terakhir dilaporkannya di tanggal 10 April, dan yang Maret itu terakhir dilaporkannya di tanggal 10 Mei seperti itu. Nah, itu relaksasinya. Kalau misalnya sudah lebih dari relaksasi ya memang ada konsekuensi dikenakan denda seperti itu. Iya, gitu. itu tuh ya, tetap ya ada dendanya. Jadi makanya jangan berleha-leha, terus diperjuangkan ya untuk biar ini ya, biar biar nyambung. Kena denda ya. Ini masih ada pertanyaan lagi Ibu. Ini nggak apa-apa ya. Ibu dan Bapak pajak, apa kabar? Saya oknum pajak yang selalu dikasih surat cinta sama kantor pajak. Oknum Pak. Jadi suka ada denda mungkin kayak gitu ya. Pak, Ibu, saya mau mengajukan penghapusan sanksi. Apa bisa tolong Umi identitas saya disembunyikan ya please. Aduh gimana ini Ibu, katanya ada ya mungkin ini ada surat cinta itu ya. Jadi gimana Bu penghapusan? Cara penghapusan apakah masuk juga ke aplikasi Kortek? Untuk penghapusan sendiri bisa, syaratnya adalah surat tagihan pajaknya, kemudian formulir, dan kalau bisa sih menjelaskan kenapa bisa telat atau apa gitu kan. Nah untuk prosesnya sendiri pengerjaan sebenarnya bukan di kantor kami tapi di kantor wilayah gitu, tapi bisa diterima melalui kantor kami gitu kalau ada. Jadi kalau ada sanksi, kalau menurut hemat saya jangan ditunggu sampai banyak. Ternyata membludak. Ditumpuk-tumpuk malah jadi banyak. Kalau pas sudah banyak, wah repot ya nanti. Jadi satu-satu mungkin ya. Ya baik. Jadi bisa dicoba diajuin dulu aja pengurangan. Jadi ini diajukan dulu ke kantor pajaknya atau langsung ke membuka aplikasi Korteknya? Di situ ada nggak aplikasi untuk menutup penghapusan di setelah membuka Kortek? Apa aja sih Pak yang ada tuh gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini sih, kalau untuk penghapusan tadi ya, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi itu sebetulnya memang semuanya bisa dicoba dulu aja. Untuk pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi bisa diajukan ke kantor pajak baik secara langsung atau melalui aplikasi Kortex gitu. Nah, cuma memang ketika sudah mengajukan kami juga belum bisa memberikan kepastian bahwa itu akan diterima, tapi semua wajib pajak punya hak untuk mengajukan itu penghapusan itu. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Nah masih ada pertanyaan nih, apa perubahan dan keunggulan pada proses bisnis TAM ya Bu ya? Ya, TAM ya, sebentar. Oke. Oke, jadi gini sebenarnya kalau misalnya di proses bisnis ini tuh jadi ada yang namanya proses bisnis TAM. Nah, di sini itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama sebenarnya gini. Yang pertama itu pengelolaan sumber data, accounting rule, bagian akun dan referensi terkait trust atau revenue accounting sistemnya itu terintegrasi langsung di Kortex. Kemudian interkoneksi data referensi bagian akun dengan sistem DJPB, tarif bunga kurs dengan BPF,
BKF serta kurs tengah dengan BI. Intinya sih sebenarnya gini. Jadi kalau misalnya di Cortex ini kita itu sistemnya sudah terintegrasi dengan instansi-instansi lain yang berkaitan, baik yang berkaitan dengan misalnya dengan BKF, dengan DJPB atau mungkin KPPN, kemudian dengan BI seperti itu. Kemudian di sini juga prosedur penjurnalan dan reportnya itu dimunculkan secara real time datanya. Jadi di sini akan ada laporan terkait tren penerimaan piutang dan utang dalam 5 tahun terakhir. Yang terakhir pengumpulan data, informasi profil, hak dan kewajiban wajib pajaknya itu semuanya terpusat di Cortex gitu dan bersumber dari proses bisnis yang terkait serta pemutahiran data dan informasi yang berasal dari database Cortex berlangsung secara real time. Jadi dengan adanya Cortex ini sebenarnya menyediakan laporan keuangan dan ada misalnya ada utang atau piutang perpajakan secara real time. Jadinya wajib pajak bisa mengakses secara langsung, sebetulnya sih seperti itu kurang lebih. Baik Ibu, hanya tinggal beberapa menit menjelang berakhir ya. Tapi ada ini mungkin singkat aja Pak, perubahan dan keunggulan pada proses bisnis layanan dan edukasi dan isu penipuan yang marak terjadi sekarang ini mengatasnamakan pajak. Bagaimana Pak solusinya? Jadi ada beberapa keunggulan ya layanan edukasi. Contohnya reservasi kelas pajak. Jadi bisa wajib pajak minta kelas pajak melalui Cortex, kemudian permohonan edukasi sama, kemudian materi edukasi disediakan juga di Cortex. Kemudian ada layanan interaktif, komunikasi wajib pajak dengan DJP melalui informasi perpajakan, pengaduan, saran, aplikasi. Bisa juga melalui kontak center, portal wajib pajak, website resmi DJP, website pengaduan dan kantor pajak. Kemudian layanan administrasi, yaitu kita menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administrasi perpajakan dan menerima laporan produk layanan administratif. Diajukan melalui 3C, klik, call, counter. Jadi segala permohonan wajib pajak bisa tinggal klik saja gitu. Ya, ini Pak satu lagi ya sebelum berakhir ada ini. Salam Umi, pertanyaannya CP saya ada 4 Umi untuk di kantor pajak, apa ada konsultannya? Pusing saya katanya. Yang biasa ngurusin pajaknya kebetulan sudah almarhum dan keuntungan PKP apa Umi? Salam Kojano kolot Jamano. Ya ini karena udah lansia mungkin Pak, tapi dia punya yayasan yang 4 gitu, pusing cara mengurusin pajak, apakah ada konsultannya dan apakah berbayar gitu Pak, berapa? Ini pertanyaannya ini dari Kojano katanya, kolot zaman now. Jadi di kantor pajak kita menyediakan konsultan namanya penyuluh Bu. Ya saya ini dan Bu Maya untuk melakukan konsultasi dan membantu menjalankan kewajiban perpajakan. Jadi jangan takut ya, ini Ibu Maya juga cantik, Pak Joko juga ganteng. Tetapi kita hanya melaksanakan konsultasi saja. Kalau konsultan kan yang menguruskan ya semua. Kalau itu beda ya Pak ya? Kalau menurut hemat saya, apalagi CV-nya sudah 4 ya, pasti tambahlah orang buat ngurus pajaknya gitu. Tim auditnya ya, tim keuangannya gitu ya, untuk bisa menguruskan pajak itu memang puyeng Pak. Karena semakin besar perusahaan pasti nggak akan jauh-jauh dari pajak. Karena pengen berkembang pasti
ada pajaknya Iya, gitu. ini katanya udah almarhum Pak yang ngurusin ya. Kan Jadi siapa tahu ada anaknya yang ya ngurusin. mungkin kayak begitu ya. kalau Nggak ada mirip penerus ya, Iya. anak-anaknya juga gaptek gitu kan. Mungkin seperti itu ya. Kadang-kadang emang sulit sih ya kalau tidak cinta dengan pajak gitu orangnya. Aduh gimana, yang penting beres gitu ya, tahu beres aja. Tapi susah kan kalau misalnya kita juga harus hafal terus. Makanya tadi ada yang berterima kasih Pak dari Bu Jessica ya. Terima kasih untuk selalu hadir dan sambil beraktivitas di rumah mendengarkan informasi atau edukasi ini gitu. Ibu yang terakhir ya mungkin ya, karena waktunya nih iya. nggak kerasa ya ngobrol Iya. kita. Aduh Bu, saking jong-jongnya dan kita mengupas soal pajak ya. Kalau buat saya sih ada edukasi tambah senang gitu, jadi ini tambah pinter gitu ya. Nah, untuk apakah ada informasi tambahan Ibu ini sebagai penutup mungkin dari Pak Joko, dari Bu Maya, karena sesaat lagi pelaporan tahunan harus sudah masuk, jangan sampai kena denda gitu. Oke, baik. Mungkin informasi tambahan sekalian penutup terkait dengan Cortex dulu ya. Jadi kalau di Cortex itu perlu diingat bahwa yang digunakan adalah NPWP 16 digit. Artinya kalau untuk orang pribadi mah pakainya NIK KTP gitu ya. Kalau misalnya untuk badan pakainya NPWP lama ditambah angka 0 di depannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih terkait dengan Cortex atau terkait dengan kewajiban perpajakan apapun, misalnya seperti yang tadi Bapak Kojano ya atau Ibu Kojano bingung ya gitu ya ngejalanin kewajiban perpajakan. Pasti banyak ya di sana Pak. Sekarang kan aplikasi baru ya, bikin ya saya aja yang udah lama memegang itu ya pelaporan pajak, kadang-kadang dengan yang baru-baru itu puyeng juga. Iya kan. Jadi sekarang karena memang adanya perubahan, memang mulai awal tahun ini kalau masih bingung. Mang Bahar kayaknya tara bayar Boleh pajak ya, kesini. kok diam aja. Apa yang mau dipajak? Iya, gitu nanti kalau pokoknya Pak kalau misalnya mau tahu kewajiban perpajakan gitu, atau misalnya mau dibantu terkait dengan kewajiban perpajakannya, pengen tahu ini seperti apa, boleh langsung datang ke kantor kami. Kantor kami saat ini itu ada 2 ya. Nah itu yang pertama ada kantor yang pusatnya itu KPP Pratama Sumedang di Jalan Kolonel Ahmad Syam nomor 69A di Jalan Sayang Jatinangor gitu ya. Terus yang kedua kita punya pos pelayanan KPP Sumedang di Jalan Mayor Abdurrahman ya, nomor 232 seberang KPPN Sumedang. Atau bisa juga sebenarnya konsultasi lewat WA nih. Kita punya WA konsultasi di nomor 0821 1212 3446. Nah, kalau misalnya di WA misalnya masih belum puas nih, pengen ngejelasin lewat telepon, boleh. Bisa telepon di kantor kami di nomor 022 877 8999. Nah, yang terakhir nih, kalau misalnya buat sahabat Jusian semua yang punya Instagram, boleh follow Instagram kami ada di ya? @pajaksumedang gitu. Iya siap. Gitu. Nah, terus mau nambahin lagi nih sedikit buat sahabat Jusian semua. Saat ini mungkin kan marak sekali ya penipuan yang mengatasnamakan kantor pajak gitu ya, atau petugas pajak gitu. Jadi sahabat Jusian semua dimohon untuk berhati-hati apabila ada yang menghubungi dan mengaku sebagai misalnya pegawai pajak. Kemudian berhati-hati apabila dikirimin file atau link, jangan langsung diklik gitu, karena memang saat ini marak sekali itu ya yang suka gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dapat WA mungkin nanti bisa dikonsultasikan, kalau misalnya ragu bisa dikonsultasikan ke WhatsApp resmi kami di 08 21 1212 3446. Ya, catat nih sahabat Jusan ya, jangan sampai nanti salah
ini ya salah alamat WA-nya ya. Iya, takutnya ada penipuan gitu. Nanti Di takutnya belakangnya juga merugikan. sama ya nomornya tuh dengan nama pajak ya. Iya. Jadi 3446 Iya, ya. benar 440 itu Iya. adalah kode kantor. Kode kantor ya. Sumedang, iya. 081 mudah dihafal nih kayaknya 0821 08121123446 ya, Ya, sesuai betul. dengan nomor kode pajak Kode Sumedang. kantor iya. Keren Betul. Bu, aduh luar biasa. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Bapak masih ada yang mau disampaikan? Mau asar coba. Iya, iya. Soalnya mau ada asar. Ada. Sudah. Baik, sahabat Yusan, terima kasih untuk sahabat Yusan sudah bergabung di berapa 0812 335 222 335 927. Dan juga untuk yang WA-nya di 081320349994 dan juga melalui live streamingnya. Terima kasih juga yang sudah tadi say hello bersama kita. Baik Umi dan juga Pak Joko, Bu Maya. Nanti ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Dan jangan lupa untuk segera lapor pajak tahunannya. Ditunggu hanya beberapa hari lagi. Kalau enggak kena denda. Baik, terima kasih Pak Joko dan Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.